Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih buat Bapak Mulyansyah yang sudah bertanya, yang sudah mengkomen, yang sudah membagikan. Terima kasih. Nah, jadi namanya saya tulis di sini Bapak Mulyansyah, Ibu Suryati, Ahmad Ikhlas dan Muhammad Nur Alif. Yang penting nanti buat Bapak Mulyansyah, namanya tidak ada yang pernah berubah. Misalnya di antara yang berempat ini tidak pernah berubah waktu kecil. Dan yang kedua, tidak ada orang lain lagi, tambahan orang dirubah. Biar nanti hitungannya itu tidak keliru, tidak selisih hitungannya. Nah, jadi kalau dihitung dari segi nama, ini Mulyansyah dan Ibu Suryati ini namanya kena aksara 1. Nah, jadi kalau hanya Bapak itu tinggal di rumah berduaan, nah itu namanya kan aksara 1. Aksara 1 ini biasanya ujian besar, ekonomi, kehidupan, biasanya itu lebih banyak was-wasnya, lebih banyak ujian yang menerpa, silih berganti biasanya masalah. Ekonomi biasanya menurun. Nah, artinya kalau misalnya kita dapat hasil yang banyak itu cepat habis. Atau nanti hasil usaha kita, aset-aset kita di dalam rumah itu mulai keluar rumah biasanya. Seperti saya dulu punya sesuatu, punya ini, punya itu, habis kejual. Nah, jadi kalau aksara 1 ini kalau bisa jangan sampai kita itu bertahan di aksara 1. Nah, terus punya anak namanya Ahmad Ikhlas. Nah, kalau misalnya kita sudah dapat aksara 1 untuk Bapak Mulyansyah, nama anak ini seharusnya yang disinkronkan dengan nama diri kita, dengan nama istri, suami istri, supaya dapat aksara yang paling bagus, aksara zakat atau aksara haji. Tetapi ini Bapak dapatnya itu kena aksara ibadah namanya. Aksara ibadah ini aksara cukup, ekonomi cukup, keharmonisan cukup, artinya berkecukupan atau secukupnya. Ibarat wadah ekonomi kita di rumah itu kecil. Nah, jadi kalau misalnya Bapak penghasilannya banyak sekali, misalnya dapat sana, dapat sini, dapat sana, tetapi cepat habis nanti. Yang ketampung cuma sedikit, yang kepakai cuma sedikit, sisanya tidak tahu kemana. Artinya itu karena wadahnya ini kecil. Nah, wadahnya kecil karena aksara ibadah namanya. Nah, terus punya anak yang kedua. Punya anak kedua ini seharusnya mengangkat karena di sini sudah belum sinkron namanya. Anak pertama seharusnya anak yang kedua ini harus mensinkronkan dengan nama orang tuanya yang menyempurnakan lagi. Tetapi ini menurun lagi ke aksara 1 namanya, aksara syahadat. Nah, aksara 1 ini aksara syahadat namanya. Kan nanti ekonominya menurun, usahanya berat, ekonominya cepat habis, bikin usaha lagi nanti cepat habis, bangkrut lagi, bikin usaha lagi, habis lagi. Kalau aksara 1 ini seperti itu, bahkan nanti aset kita mulai kejual karena aksara 1. Nah, jadi kalau misalnya Bapak ingin dapat aksara yang paling bagus atau aksara yang sempurna, cuman ini ikhtiar aja, sebagian daripada doa kita biar kita mendapatkan usaha yang bagus, ekonomi yang bagus. Nanti nambah anak lagi sini 1, tambah anak. Nah, kalau punya anak lagi diawali dengan huruf Z, J atau R. Nah, misalnya namanya Zainab. Nah, ini dapat aksara zakat. Aksara zakat ini yang nanti insya Allah ekonomi mudah, usaha mudah. Bahkan kalau kita punya aksara ekonomi, aksara zakat, biasanya itu rezeki atau kehidupan itu yang datang ke tempat kita, yang mempermudah kehidupan kita, usaha kita. Nah, jadi ambil nanti aksara zakat. Ini salah satu jalan, bisa nanti diganti namanya, diubah namanya, atau nanti ada jalan yang lain. Terima kasih buat kawan-kawan semuanya yang ingin minta hitungan, silahkan komen, like, dan bagikan teman-teman biar kita saling support. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.